never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat cash receipt journal pada kasus UD Sejuk Indonesia, yaitu merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Pelajaran baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai transaksi yang pertama. Untuk mencatat ke dalam cash receipt journal. Di sini dokumen transaksinya ada nota kontan, yaitu merupakan penjualan tunai. Karena penjualannya secara tunai, maka langsung kita catat ke dalam cash receipt journal. Di sini ada penjualan secara tunai tanggal 5 Desember tahun 2024. Dari pelanggan tunai dijual barang sebanyak Rp22.755.000 dengan rincian 2 unit AC Asri dan 1 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Yang pertama, kita akan mengisi tanggal transaksi dan nomor bukti. Kita isi tanggalnya yaitu tanggal 5 dan nomor bukti N1201. Lalu deskripsi kita isi di sini namanya pelanggan tunai. Maka kita isi deskripsinya yaitu pelanggan tunai. Jurnal yang kita buat karena di sini kita menerima uang karena penjualan tunai, yaitu uangnya sebesar Rp22.755.000. Maka masuk ke dalam kolom cash in bank di sebelah debit. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu kita menjual barang, sebelah kreditnya sales sebesar Rp20.500.000. Maka kita isikan di kolom others yaitu akunnya, sales, nomor akun kita isi, di sini diambil dari daftar akun. Sedangkan totalnya yaitu sebesar Rp20.500.000. Lalu berikutnya ada PPN. PPN sebesar Rp2.255.000. Maka masuk ke dalam PPN outcome. Nomor akun kita isi dan jumlahnya sesuai dengan soal Rp2.255.000. Lalu jurnal berikutnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk cost of goods sold dan merchandise inventory ini kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Di kartu persediaan kita lihat di sini penjualannya tanggal 5 Desember. Jadi kita lihat ada sebesar Rp15.400.000 untuk AC Asri 2 PK dan untuk AC Cool 2 PK ada Rp5.300.000. Jadi ini kita tambahkan Rp5.300.000 ditambahkan dengan Rp11.400.000. Angka inilah yang masuk ke dalam cash receipt journal, yaitu dengan nama akunnya cost of goods sold di debit, kita isikan nomor akun dan totalnya Rp16.700.000 dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu sama jumlahnya Rp16.700.000. Jadi angka ini kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada bukti penerimaan kas, diterima uang dari toko Adnan. Jadi diterima uang dari toko Adnan tanggal 10 Desember dengan nomor bukti BKM 121 sebesar Rp91.020.000.
Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal, yaitu tanggal dan nomor bukti kita isi sesuai dengan di soal. BKM 12.1 kita isikan BKM 12.1. Deskripsi kita isi yaitu toko Adnan karena di sini transaksinya dari toko Adnan. Jurnal yang kita buat cash in bank di debit dan account receivable di kredit. Masing-masing angkanya yaitu sebesar Rp91.020.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 11 tanggal 17 Desember, ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 12.2 diterima dari toko Zahra sebesar Rp89.355.000 atas pelunasan faktur tanggal 23 November. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi tanggal 17 dengan nomor bukti yaitu BKM 12.2. Deskripsi kita isi toko Zahra karena ada penerimaan uang dari toko Zahra, dan jurnal yang dibuat cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Masing-masing angkanya yaitu sebesar Rp89.355.000. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu dokumen terakhir. Di sini ada dokumen nomor 19, bukti penerimaan kas tanggal 31 Desember dengan nomor bukti BKM 12.3, diterima uang dari toko Zulfa sebesar Rp196.805.000 atas pelunasan faktur tanggal 2 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal kita isi tanggal 31 dengan nomor bukti BKM 12.3. Lalu deskripsi kita isi yaitu toko Zulfa dengan jurnal yang kita buat cash in bank di debit Rp196.805.000 dan account receivable di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Setelah selesai semua kita jurnal ke dalam cash receipt journal, lalu berikutnya kita akan jumlahkan atau kita total. Di sini totalnya dimulai dari cash in bank kita jumlahkan, lalu ada di kolom others juga kita jumlahkan, lalu berikutnya ada account receivable kita jumlahkan angkanya, dan di kolom others sebelah kredit kita jumlahkan angkanya. Lalu setelah kita jumlahkan, kita akan membuat rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal ini untuk memindahkan akun-akun yang ada di debit dengan akun yang ada di kredit dengan memindahkan nomor akunnya dan jumlahnya saja. Kegunaan dari rekapitulasi jurnal ini juga untuk mempermudah kita posting ke dalam buku besar nantinya. Kita mulai untuk rekapitulasi jurnal akun-akun yang ada di sebelah kredit. Di sini ada nomor akun 1.100 dan nomor akun 5.100. Jadi kita jumlahkan. Apabila ada kolomnya nama akunnya, maka kita langsung jumlahkan keseluruhannya atau totalnya. Sedangkan apabila ada di kolom others, ini kita masing-masing pindahkan karena berbeda-beda nama akunnya. Jadi yang di sebelah debit kita pindahkan ada dua nomor akun, yaitu 1.100 dan 5.100. Dengan jumlahnya, yaitu untuk 1.100 sebesar Rp399.935.000. Lalu kita masukkan angkanya dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada cost of goods sold dengan nomor akun 5.100, jumlahnya Rp16.700.000. Maka kita masukkan angkanya Rp16.700.000. Lalu yang di sebelah kreditnya, di sini ada account receivable dengan nomor akun 1.300, jumlahnya sebesar
Rp377.180.000. Maka kita masukkan angkanya dan nomor akunnya dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada 1.500, 2.800, dan 4.100. Ini kita urutkan berdasarkan nomor akunnya agar mempermudah kita posting ke dalam buku besar. 1.500 dengan jumlahnya Rp16.700.000. Maka kita masukkan angkanya Rp16.700.000. Lalu 2.800 dengan angkanya Rp2.055.000. Maka kita masukkan angkanya. Dan yang terakhir nomor akun 4.100 dengan jumlahnya Rp27.500.000. Kita masukkan angkanya. Setelah selesai, kita jumlahkan debit dengan kredit. Jumlah debit dengan kredit ini harus sama atau balance. Dan ini juga untuk mengetahui kita, yaitu membuat rekapitulasi jurnal ini untuk mengetahui kita apakah jurnal yang kita buat, debit dengan kreditnya sudah balance. Jadi ini untuk pembuktian, yaitu antara debit dengan kredit harus balance. Itulah tadi cara membuat cash receipt jurnal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.